Ini berarti pejuang tuh sadar bahwa industri kreatif harus digarap, meskipun mereka tentu tidak menjadikan itu sebagai industri, tapi perlengkapan perang. Video-video yang dikeluarkan oleh tentara pejuang, itu. Ya kan? Itu kan ala-ala PUBG, ala-ala Counter Strike. Benar-benar. Sehingga anak-anak muda tuh senang banget, gua rasanya kayak ikut ke dalam video ini gitu. Kita harus bagi-bagi segmen. Namanya desain itu harus bagi segmen. Ke segmen orang Islam yang beneran udah ngaji secara ideologis, dia seminggu sekali nggak pernah absen, tiap minggu kerjanya demo. Emang dia harus dikasih makanan-makanan yang sesuai dengan misalnya logo ini kan serem nih, kan? Terus logo segitiga merah, apa namanya, pokoknya gambar-gambar yang tentara segala macam. Ada lagi segmen yang paling besar adalah orang Islam peduli Palestina, tapi untuk moving itu belum. Kita nggak bilang mereka sekuler, kita nggak bilang mereka liberal, tapi memang kayaknya fokusnya bukan Palestina mungkin. Ada yang mungkin ya udah Islam aja cukup, yang penting gue donasi selesai urusan. Kayak mereka ini nih harus diberikan desain-desain yang lebih lucu gitu loh. Lebih light ya. Lebih light. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya Arya Pamungkas, dan sekarang ada tamu yang benar-benar istimewa, masya Allah, Bang Amar Risalah. Wah, saya tuh udah lama ngefans sama beliau sebenarnya. Ngikuti channel Telegramnya ya kan, terus mengikuti segala macam informasi-informasi undergroundnya. Wah, karena begitu update banget, faktual banget. Apalagi kalau teman-teman yang senang dunia geopolitik ya kan, terus apalagi tentang kecintaan kita terhadap Palestina, beliau ini salah satu tokoh yang benar-benar terus menyuarakan soal Palestina dan juga kondisi pergeopolitikan ya kayak gitu. Dan juga beliau concern juga di sejarah, yang mana itu juga salah satu topik yang kita sukai juga gitu loh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba mungkin Bang Amar bisa sedikit spill-spill lah, walaupun kalau mau cerita lengkap itu mungkin akan lama ya. Jadi spill aja asal usulnya seperti apa, mungkin dulu belajar di mana, terus kok bisa akhirnya jalan-jalan ke Timur Tengah sampai ke pelosok-pelosoknya dan lain sebagainya, sampai ngerti seluk-beluknya, terus akhirnya mempunyai semua ilmu-ilmu yang akhirnya terus kemudian dibagikan secara konsisten lewat channel YouTube-nya, lewat Instagram, lewat Telegram dan lain sebagainya gitu, Bang. Monggo. Iya, jadi pertama jazakumullah khairan ya udah main ke studio yang ini mantep banget ya di Solo. Ada satu tempat markas buat kita konten. Nah, yang kedua kalau ditanya asal usul ya saat itu memang dulunya saya kuliah di UNJ. UNJ itu Universitas Negeri Jakarta di jurusan Bahasa Indonesia. Oh gitu, masya Allah. Ya nggak terlalu lancar bahasa Indonesia saya dulu. Harus sampai kuliah segala ya? Sampai kuliah. Saat itu saya lahir di Jaksel. Jaksel. Lancar bahasa Indonesia, saya kuliah di sana, tapi nggak sampai lulus. Kenapa? Waktu itu kita ribut-ribut bukan mengkritik ya, mau menumbangkan Gubernur Solim saat itu, ya inisialnya Ahok gitu. Terus Pak Rektor saat itu juga kena bully dari kita karena dia plagiasi promotor doktor dan lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak kasus saat itu. Siap. Nah, saya tidak menyelesaikan kuliah dan setelah itu saya meneruskan kuliah di Stidi Al-Hikmah, itu jurusan penyiaran Islam sampai hari ini. Penyiaran Islam. Penyiaran Islam. Siap. Itu yang pertama. Jadi makanya sebenarnya start awal saya itu sebagai penulis. Malah penulis? Penulis sebetulnya. Sampai hari ini mungkin udah sekitar 8 buku yang saya terbitkan. Alhamdulillah teman-teman udah baca mungkin beberapa diantaranya. Tentang Sirah Nabawiyah, tentang menikah, tentang Palestina terutama. Itu sebetulnya awalnya di situ. Tapi kan itu itu kan banyak yang mengupas soal sejarah, terus tahu-tahu kok tiba-tiba parenting. Itu semua ilmunya tuh otodidak atau gimana tuh dapatnya? Enggak ya. Maksudnya kalau untuk dikatakan otodidak itu mencederai adab keilmuan. Ya kan? Masya Allah. Berarti bahasanya bukan itu ya. Tapi belajar gimana? Mungkin belajar secara non formal atau gimana gitu? Jadi memang saya biasanya tuh mulazamah. Saat itu Ustadz Asep Sobari di Sirah Community Indonesia itu buka kelas untuk pengajar-pengajar sirah. Gitu. Jadi itu ada kelas online atau offline? Offline. Jauh sebelum pandemi itu. Sekitar 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Saya ikut kelas itu selama kurang lebih 5 tahun. Masya Allah. Dan metode mengajar Ustadz Asep saat itu tuh bukan yang dia cerita sirah bla 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 kita pulang. Nggak gitu. Tapi betul-betul beliau paling bicara setengah jam. Sisanya kita dibagi-bagi kitab ini, kitab itu, suruh baca sendiri. Dan itu kitabnya pakai bahasa Arab. Padahal kami saat itu belum semua bisa bahasa Arab, atau kalaupun yang bisa bahasa Arab
ya belum masih belum cukup untuk baca kitab. Tapi kita di drill seperti itu sampai akhirnya paham sirah. Oh, Masya Allah. Itu berarti di luar jadwal kuliah waktu itu atau gimana? Ya, di luar jadwal kuliah tapi rutin setiap Senin malam. Oh, Senin malam. Betul. Itu selama 5 tahun berturut-turut. Makanya dari situ terus bisa dapat ilmu-ilmu soal itu ya, sejarah Islam segala macam. Terus lanjut gimana setelah itu? Nah, setelah itu saya nikah gitu ya, dengan istri saya, yaitu seorang alumnus LIPIA Jakarta, dan bersama dengan beliau saat itu kami mencari banyak ulama yang kami bisa mulazamah dengan beliau-beliau tersebut. Gitu. Mulazamah tuh artinya sang ulama mengadakan satu daurah itu jangan dipahami nginep semalaman gitu, enggak, tapi yuk daurah sana kitab apa kita datang, daurah sana kitab apa kita datang gitu loh. Gitu. Jadi untuk menambal kan saya bukan dari kampus Islam. Iya. Dan istri saya juga perlu tempat untuk murojaah. Nah, kita ikut kelas-kelas semacam itu. Oke, jadi akhirnya malah bisa jadi dapat banyak guru ya dengan kayak gitu ya. Banyak guru dari berbagai spektrum, dari mau itu tarbiyah, mau itu salafi, mau itu NU, gabung semuanya menjadi saya menganggap gitu ya, ya inilah generasi yang sekarang, nggak penting dari ormas yang mana gitu loh. Iya. Yang penting ilmunya. Masya Allah. Oke, setelah itu kemudian gimana? Mulai menulis buku atau terus kemudian dijadikan buku dan dijualkan atau gimana itu? Buku pertama saya itu sebetulnya adalah catatan-catatan kajian saya tentang sirah. Tapi saya nggak ngomong kalau itu lagi kajian, kan sekarang banyak orang konten gitu kan. Di kajian kali ini Syekh Asim Al-Hakim bicara begini. Saya nggak gitu loh. Tapi saya bicara tentang kesan. Contohnya ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima harta rampasan perang dari wilayah jajahan Persia saat itu yang dibebaskan oleh Islam. Kan Khalifah Umar di Masjid Nabawi saat itu menangis gitu loh. Kenapa menangis kok? Kan hartanya bertumpuk banyak, harusnya kan gembira. Karena Umar menganggap inilah awal fitnah kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu akan terfitnah dengan harta. Itu saya gambarkan di apa namanya buku yang saya buat. Tapi kan saat itu saya kuliah di jurusan sastra. Guru-guru saya itu banyak sastrawan. Itu Bunda Helvi Tiana Rosa, terutama yang ngajarin saya nulis bang itu Bunda Helvi. Dia nyuruh saya pokoknya 1 hari harus 2 tulisan. Baca novel ini, baca novel itu, baca buku ini, baca buku itu. Nah, sehingga gaya kepenulisan saya itu beda dengan yang lain, gitu. Jadi ada apa istilahnya benefitnya juga ya selama kemarin pas kuliah itu justru jadi kayak berpengaruh dalam gaya penulisan sastranya ibaratnya kayak gitu ya. Oh, pantesan kalau saya ngamatin penulisannya Bang Amar tuh runut gitu kan, terus jangan bisa memvisualkan gitu loh ya kan, yang mana orang-orang itu nggak ya walaupun kayak nulis itu kan nggak semuanya bisa sedetail itu ya istilahnya dalam terus kemudian setelah dari itu lanjutnya gimana Bang, maksudnya kok terus akhirnya bisa concern di dunia Islam, syiar, terus apalagi terus sampai ke jalan-jalan ke Timur Tengah, ke berbagai macam negara itu gimana tuh? Dulu orang tua saya itu bukan langganan ya, lebih tepatnya kan kita tuh kalau Jumatan di masjid saat itu kan ada buletin kecil namanya Al-Islam. Al-Islam. Tahu kan? Itu kan isinya dunia Islam. Ya kan kita baca itu dulu waktu kecil, zaman kita masih kecil. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada ya, dan di kafah kalau sekarang tuh. Oh, Masya Allah. Masih ada sampai sekarang itu kita beli, bukan beli ya, di masjid saat itu, dan di saat yang sama orang tua saya langganan majalah Sabili. Ya kan dua bacaan itu gimana ya? Cukup ideologis gitu loh. Udah akhirnya saya dari kecil tuh udah tahu gitu loh. Ada Palestina, ada Afghanistan, ada Chechnya, ada apa. Terus bahkan adik saya aja kelahiran 94 dinamai Hamas oleh abi saya. Serius? Abi saya se-ideologis itu dulu. Gitu Masya Allah. Dan akhirnya gitu ya, saya udah biasa dengan narasi-narasi itu. Hanya saja kan belum zaman media sosial gitu-gitu ya. Saya masih untuk diri sendiri aja gitu. Apalagi saya sampai dengan kuliah di negeri gitu loh. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kayak lempeng-lempeng aja gitu ya. Lempeng aja itu. Ya ayam negeri lah. Ayam negeri. Lempeng gemuk gitu. Siap dipotong gitu. Nah, itu terus di perang 2014 saat itu di Gaza, namanya perang Asif Makul. Saya yang sudah punya koneksi dengan para jurnalis saat itu di Twitter bikin kayak di Telegram sekarang. Per menit, per jam tuh saya terus memberitakan di Gaza kejadian ini terus saja. Oh, jadi ada koneksi sama jurnalis di sana langsung ya. Dari bahasa Arabnya itu terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu secara real time. Sama kayak sekarang ini. Iya. Terus itu perang berlangsung hanya selama 50 hari, dan itulah awalnya saya secara serius mengadvokasi persoalan ini. Oh gitu. Dan waktu itu masih gencarnya Twitter ya? Twitter. Sampai akhirnya terus kebawa terus ya sampai sekarang ya?
sebenarnya sempat bukan stop tapi mengubah cara. Dari 2015 itu saya lebih banyak menulis cerpen, menulis ya status-status ringan-ringan aja di Facebook, mengomentari masalah itu gitu ya. Lalu kemudian ketika muncul perang tahun 2021, barulah saya serius bikin channel Telegram saat itu. Saat itu udah sekitar hampir 16 ribuan tuh anggota Telegramnya. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu sekarang kan Telegramnya, itu dulu udah sekitar hampir 16 ribuan. Iya benar-benar. Gitu, sehingga itu tinggal diterusin aja. Dan saat itu tim saya berasal dari seluruh dunia Islam. Ada mahasiswa-mahasiswa kita atau bahkan orang yang memang di Sudan, di Yaman saat itu, di Jordan dan di Mesir. Oh gitu. Sehingga faktual banget ya, update gitu. Ya. Ketika terjadi berita, di Mesir ada gerakan begini, kita tanya, bener nggak nih kayak gini? Enggak, itu berita lama. Gitu. Masya Allah, siap. Nah terus Bang Amar kok bisa akhirnya bisa berangkat ke Timur Tengah itu? Pertama, qadarullah, qadarullah. Sebetulnya ada beberapa anggota keluarga saya pemilik lembaga kemanusiaan. Oke. Yang kedua, memang saya tidak pernah mensyaratkan kepada siapapun yang minta bantuannya diantarkan atau minta ditunjukkan di negara-negara tersebut ada apa untuk dibayar. Saya nggak mau, karena itu merupakan haknya orang Palestina. Gitu. Siap. Kata saya udah cukup diberangkatin aja, saya nggak perlu fasilitas yang apa-apa gitu ya. Tidur, bahkan waktu kita ke Jordan itu memang tidur di mobil. Gitu. Terus kita disewain dalam tanda kutip kayak gudang kosong atau apalah, kita bisa di sana dengan harga yang murah gitu. Masya Allah. Makan juga jangan dibayangkan di restoran, enggak, kita beli di kaki lima di Jordan, di Suriah gitu. Masya Allah. Itu yang membuat mungkin teman-teman merasa ekonomis nih kalau ngajak si Amar nih. Gitu. Satu itu, yang kedua kan juga mereka butuh orang yang paham. Ini contoh. Ada satu lembaga, ada orang baik dengan Bang Hasan JR waktu itu. Kita ke Kairo, itu keliling ke semua rumah sakit di Kairo yang di sana ada korban luka dari Gaza dirawat di situ. Gitu. Yang baru-baru datang dan yang nggak bisa keluar dari Gaza kita bayarin 80 juta, 90 juta, ayo keluar, kamu harus dirawat. Gitu loh. Kalau itu kita ngambil bagian dari situ, yang uangnya nggak nyampe gitu kan? Benar. Nggak sampai, dan kita di Mesir itu pakai uang kita sendiri. Gitu. Iya, kita nyewa apartemen sendiri. Pokoknya kita pastikan bantuan dari teman-teman itu nyampe, kita nggak motong. Karena sebulan kita di Mesir. Ya Allah, biaya sendiri. Masya Allah. Ya dari mana itu biayanya? Ya royalti buku, dari mungkin kelas-kelas yang kita adakan, dari jualan souvenir apa segala macam. Kita putar di situ gitu loh. Untuk mencegah fitnah-fitnah lah ya. Fitnah, dan ada kwitansinya semua aman. Gitu. Dan itu ya benar-benar kita ke rumah sakit, dan itu kan teman-teman saya waktu itu butuh orang yang bisa nunjukin gitu kan. Ini dari vaksin mana? Nanti saya bilang, kalau nanti ketemu sama orang ini jangan ngomongin vaksin ini ya. Kalau ketemu sama orang ini jangan ngomongin Mahmud Abbas ya. Kalau ketemu sama orang ini jangan ngomongin Asisi ya. Butuh itu gitu. Jadi aman. Berarti bisa dibilang segala macam informasi atau maklumat-maklumat yang Bang Amar dapat bisa up to date dan faktual soal geopolitik itu karena juga dari jurnalis-jurnalis yang kemudian diterjemahkan itu ya. Sehingga akhirnya secara nggak langsung itu akhirnya belajar juga kan, memasukkan semua ilmu-ilmunya itu dengan kabar-kabarnya itu terus menerus gitu ya, sampai akhirnya bisa punya analisa soal dunia perpolitikan di Timur Tengah seperti ini gitu-gitu ya Bang ya. Masya Allah. Terus kalau Bang Amar istilahnya bisa memberikan usulan masukan nih, kan saya ini berada di dunia desain dan kreatif gitu kan, yang mana teman-teman ini juga ya mereka biasanya memang membuat karya dan klien-kliennya itu via online kayak gitu. Nah, mereka ini kan selama ini ya mungkin pengen juga menunjukkan rasa keberpihakan, mungkin support juga terutama ke soal Palestina ya. Nah, ada nggak sih Bang, maksudnya kira-kira apa nih yang misalkan kita bisa bantu? Kan mungkin teman-teman di sini juga masih aku tuh masih awam banget nih, juga pengetahuan juga belum tahu, tapi aku juga pengen support, apa kira-kira yang bisa bantu kayak gitu misalkan gitu. Pertama, dari gerakan pejuang itu ada yang unik di perangnya sekarang. Mereka secara konsisten 3 hari sekali menerbitkan poster-poster khusus dengan tema-tema tertentu. Ini berarti pejuang tuh sadar bahwa industri kreatif harus digarap, meskipun mereka tentu tidak menjadikan itu sebagai industri, tapi perlengkapan perang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, video-video yang dikeluarkan oleh tentara pejuang. Itu. Ya kan? Itu kan ala-ala PUBG. Ala-ala Counter Strike. Benar-benar. Sehingga anak-anak muda itu senang banget, gua rasanya kayak ikut ke dalam video ini gitu. Artinya kita yang di Indonesia juga harus kreatif dong. Itu kan yang pertama. Yang kedua, saya agak mengkritik gitu loh. Mungkin senior kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu ya, yang lebih paham ilmunya.
kalau bikin desain tuh apa ya, kayak klasik banget dan terlalu serem gitu loh. Oh, terlalu, oh gitu ya, malah Iya. malah terlalu ya Terlalu serem. serem ya. Terlalu serem. Kita harus bagi-bagi segmen. Bagi segmen. Namanya desain itu harus bagi segmen. Ke segmen orang Islam yang beneran udah ngaji secara ideologis, dia seminggu sekali nggak pernah absen, tiap minggu kerjanya demo. Emang dia harus dikasih makanan-makanan yang Sesuai dengan ya. misalnya logo ini kan serem nih, ya kan? Terus logo segitiga merah, Oke. terus apa namanya, pokoknya gambar-gambar yang tentara segala macam. Ada lagi segmen yang paling besar adalah orang Islam peduli Palestina, tapi untuk moving itu belum. Oke. Kita nggak bilang mereka sekuler, kita Iya, nggak bilang iya. mereka liberal, tapi memang kayaknya fokusnya bukan Palestina mungkin. Ada yang mungkin ya udah Islam aja cukup, yang penting gue donasi selesai urusan. Kayak mereka ini nih harus diberikan desain-desain yang lebih lucu gitu loh. Lebih light ya. Lebih light. Oke. Kalaupun industrinya, kreatifnya, novel, webtoon, pembuatan karakterisasi Palestina yang lebih menarik gitu loh. Oh gitu. Kan ada logo apa namanya? Logo perjuangan Palestina itu yang bentuknya karakter anak kecil, belakangnya pegang batu yang botak. Oh iya. Itu kan bukan, kalau misalnya kita ngelihat yang aktivis dakwah apaan sih? Tapi kalau buat orang-orang yang memang sukanya bikin graffiti, itu tuh cakep banget. Oke, siap. Berarti apa namanya, kita juga harus bisa ini ya, istilah menjangkau berbagai macam segmen ya. Betul. Karena kan kalau kita ngelihat oh dunia Islam, dunia perjuangan, berarti desainnya harus yang berdarah-darah misalkan, ada yang hancur-hancur kayak gitu ya mungkin ya. Serem itu. Serem ya. Oke. Di samping memang ada beberapa yang merupakan simbol-simbol tersirat dari Palestina. Artinya bukan simbol jelas, tapi simbol samar. Misalnya batang daun zaitun. Batang daun zaitun. Itu kan simbol tersirat sekali. Oke. Kafiyeh kan lambang dunia Arab. Tapi orang tahu kafiyeh Palestina. Iya, Gitu kan. benar-benar. Kafiyeh itu kan dari Yaman sampai Jordania, Suriah, sana kan kafiyeh juga. Gitu loh. Tapi emang ini identiknya sekarang Palestina. Contohnya lagi, kalau Palestina itu jeruk. Jeruk? Ada jeruk Java, nama itu jeruk varietas khasnya Palestina. Oh, Masya Allah. Kan 3 lambang itu tuh di dunia barat tuh dipakai banget. Jadi mereka tuh nggak perlu yang kayak segitiga merah gitu, nggak. Nah, tapi kalau di apa namanya, simbol-simbol yang tersurat sekali merupakan simbol pejuang, ikat kepala hijau, pakai kafiyah yang menutup mata gitu kan, atau tangan menggenggam batu gitu kan. Itu tuh simbol intifada kedua. Oh, intifada kedua ya. Itu simbol intifada kedua, tangan menggenggam batu. Yang dulu ngelempar tank itu ya. Ngelempar tank itu videonya monumental banget. Iya. Gitu kan. Terus lagi misalnya kayak roket RPG Yasin. Itu simbol Palestina banget gitu. Gitu. Itu yang kita naikin. Masya Allah. Berarti kalau misalkan sudah ada ide-ide gini, berarti bisa lah ya, ibaratnya kita coba menuangkan menjadi berbagai macam desain yang terus kemudian ya mungkin bisa diaplikasikan di berbagai media ya Bang ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan kayak kita bikin apa ya, desain-desain kaos, terus kita bikin apa ya, kita PO terus habis itu dijual dengan tema-tema Palestina, itu menurut Bang Amar gimana sih? Apakah, soalnya ada yang berkomentar terus wah itu menunggangi isu Palestina biar dapat profit dan lain sebagainya itu. Walaupun ya memang nggak apa istilahnya, nggak semuanya didonasikan, tapi ada yang sebagian didonasikan, ada juga dipakai buat sendiri. Itu menurut Bang Amar gimana sih kalau kayak gitu-gitu? Image Amerika negara maju dari mana? Image negara maju ya dari kapitalisme ya, dia film. Oh iya. Merchandise. Oke. Merchandise, sosok superhero. Oke. Yang menyelamatkan New York. Gitu kan. Bahkan waktu itu ada film 911 kalau nggak salah. Itu dokumenter khusus untuk ngefilmin polisi-polisi Amerika yang nolong kucing nyangkut lah. Oh iya. Itu kan gitu, wih Amerika tuh ternyata negara maju ya gitu loh. Iya. Orang tuh seneng aja pakai jaket bendera Amerika gitu kan. Penokohan George Washington gitu-gitu loh, terus heroik pokoknya ya. Gitu. Nah, itu apa sih? Itu kan franchise gitu loh. Itu kan sesuatu yang memang dijual. Oh. Ya kan? Dan orang kenapa tidak mempermasalahkan itu? Dan sekarang untuk masalah Palestina ini, kita tahu di sana ada industri yang harus tetap berjalan. Nggak boleh selamanya terpaku dengan donasi gitu loh. Oke. Nggak bisa kita membiayai studio dengan donasi terus, nggak bisa. Iya. Dan kaos-kaos ini memang sasarannya bukan orang yang sudah paham genosida. Sasarannya adalah untuk orang-orang yang belum paham. Silakan kenakan lambang ini. Lambang ini adalah tanda bahwa Anda berjuang bersama kita semua. Masya Allah. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga ya kalau misalkan itu pun dimonetize ya. Nggak ada masalah. Karena ya toh juga ini menjadi salah satu syiar juga ya kita di Palestina. Masya Allah. Meski tetap harus ada etika ya. Etika. Tetap harus ada etika. Maksudnya ya pasti brand-brand tersebut ada sumbangsih ekonomis lah ke Palestina. Ya, begitu. minimal itu ya. Ya, atau membiayai
acara-acara kepalestinaan. Itu kan satu timbal balik yang fair. Oke, jadi nggak dianggap kayak nunggangi banget lah ya. Kayak Iya, gitu. justru orang yang ngomong gitu tuh biasanya nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi malah mereka tuh asik dengan nyinyirannya, tapi mereka sendiri juga mungkin ya nggak ada kontribusi yang gimana-gimana gitu ya. Masya Allah. Terus dari Bang Amar sendiri dengan segala macam perjuangannya, pergerakannya dalam mengedukasi di mana-mana di titik segala macam itu tuh ada nggak sih mungkin goals atau keinginan yang mungkin belum tercapai, mungkin istilahnya apa ya, membuat sebuah media yang kemudian makin membesarkan dari perjuangan ini, atau gimana kira-kira? Saya tuh mau meluruskan gerak saya gitu loh. Ayo kita fokus kepada pembebasan Aqsa. Pembebasan Aqsa. Oke. Di antara jalan untuk menuju Al-Aqsa itu berangkatnya dari Mesir lewat Gaza, atau dari Suriah lewat Palestina Utara. Artinya di Mesir itu ada Kairo, kemudian Gaza. Kemudian dari Suriah itu ada Damaskus, kemudian wilayah tepi barat. Ya kan kalau dari Mesir itu nggak ke tepi barat tembusnya, lewat Gaza. Kalau dari Suriah itu tembusnya ke tepi barat, langsung ke Aqsa. Kan? Dalam rangka itulah gitu saya berkelana ke berbagai negara, dan mungkin teman-teman di sini ada yang pernah jadi teman seperjalanan saya ke berbagai negara tersebut. Teman-teman akan tahu bahwa yang saya cari itu bukan oleh-oleh, yang saya cari itu bukan tempat ikonik di situ gitu. Ada orang ke Mesir, ya udah dia ke pinggir Sungai Nil terus makan di sana. Ada orang ke Jordan misalnya, dia fokusnya ke Petra saja. Petra. Saya nggak nyari itu. Saya mencari ulama-ulama yang ada di sana gitu loh. Saya mencari kitab-kitab yang ada di sana. Saya mencari peninggalan-peninggalan sejarah yang dalam artian di sini pernah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan Masjidil Aqsa. Di sini pernah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi gitu loh. Saya pergi ke semua benteng Salahuddin, saya nggak foto di sana gitu loh. Saya ngelihat peta, benteng ini kemana jalannya gitu loh. Dan dulu benteng ini dikuasai siapa? Kenapa dibangun di sini? Nggak 100 kilo di sebelah sana gitu loh. Saya ke benteng di Kairo, kemudian ada lagi benteng yang di Karak, ada lagi benteng yang di Ajlun gitu loh. Saya lihat, oh ternyata maksudnya Salahuddin tuh ini ngebentengin terhadap serangan bangsa situ, ini ngebentengin terhadap serangan bangsa sini, yang ini sumber makanan. Kenapa bentengnya ditaruh di sini buat gudang makanan? Oh ternyata lebih jauh lagi makanan basi kalau terlalu dekat kejauhan sama titik yang mau dituju tadi, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, gitu loh. Iya. Jadi memang apa namanya, perjalanannya itu benar-benar ya untuk menuntut ilmu ya, yang kemudian disiarkan terus ya. Betul, diniatkan ke arah sana. Terus apa namanya, mau sampai kapan nih Bang akan terus dilakukan, dan mungkin punya goals apa nanti di akhir itu? Ya, pertanyaan ini mungkin pernah ditanyakan oleh orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad SAW. Mau sampai kapan nanti dakwah kayak begini? Gitu loh. Udahlah, deklarasi ini jadi raja aja lah gitu kan. Manfaatin aja keterkenalan ini buat bisnis, atau manfaatin aja keterkenalan ini buat monetize something. Tapi kan saat itu Nabi Muhammad tetap fokus saja sampai kemudian menciptakan satu peradaban. Masya Allah. Itu loh. Ya. Jadi Bang Amar itu ingin terus sampai akhirnya apa ya, mengedukasi ini sampai akhirnya Al-Aqsa dibebaskan gitu ya Bang ya. Betul. Masya Allah, siap. Dan tergantung nanti Allah pakai kita sebagai apa. Kalau Allah terus memberikan kita tugas sebagai edukator, kerjain aja terus baik-baiknya. Kalau Allah ternyata mentakdirkan kita di kemanusiaan, di lembaga begini itu, jalankan sebaik-baiknya. Kalau ternyata Allah nanti mentakdirkan kita jadi penguasa, jadi orang militer, kerjakan sebaik-baiknya. Jadi sesuai dengan spesifikasi kita ya, spesialisnya apa gitu ya. Oke, terakhir Bang, pertanyaannya, gimana caranya ya Bang supaya kita ini terus nggak bosan-bosan untuk apa ya, mensupport Palestina, karena kita tahu ya, maksudnya ini udah sejak 7 Oktober 2023 dan sampai terus kesini kita terus saja melihat penderitaan seperti itu, yang mana akhirnya kayak apa ya, mohon maaf, jadi kayak kita tuh terbiasa tanda kutip melihat segala macam penderitaannya itu udah, oh ya udahlah, akhirnya tinggal scroll. Padahal kita tuh harus terus jaga hati kita tuh jangan sampai mati gitu loh. Itu gimana caranya? Maksudnya dengan segala macam ini dan ketidakberdayaan kita juga dan lain sebagainya, itu menurut Bang Amar gimana tuh? David Ben Gurion itu memproklamasikan negara penjajah pada tahun 1948 dan semenjak saat itu tahun 51 itu berlangsung konferensi besar Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Indonesia mengirimkan relawan pada saat itu, Pak Muhammad Nasir sama Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau nggak salah. Dan apa yang terjadi? Semenjak saat itu perang jangka panjang untuk membebaskan Baitul Maqdis itu dimulai. Dan kita nggak boleh bosan gitu loh. Mengapa? Karena orang Palestina sendiri tidak bosan.
Karena mereka ini yang ditindas. Bayangkan sebuah penjajahan yang berlangsung selama 80 tahun gitu loh. Dan ini benar-benar berlaku satu ayat yang mengatakan bahwa Allah akan mengganti kita sebagaimana mengganti sebuah lembaran dalam buku kalau kita memang tidak layak lagi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masalahnya di situ. Kalau kita merasa capek, kalau kita merasa nggak layak, kalau kita merasa bosan, aduh nggak bebas-bebas, kayak saya bukan di sini deh. Ya Allah akan mengganti saja lembaran itu. Kita akan ditutup, kita akan ditempatkan di tempat yang mungkin kita nggak lagi ada di orbit garis edar utama dakwah. Digantikan oleh orang lain yang pantas mengemban itu. Masya Allah, ini ketampar banget sih. Berarti otomatis kitanya sendiri ya Bang ya, yang harus terus menjemput ya itu semua ya. Kita harus proaktif terus, sekecil apapun itu kita terus harus berusaha ya Bang ya. Betul. Masya Allah. Oke Bang, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman desainer, ilustrator, kreator, penggiat-penggiat digital gitu, mungkin apa yang mungkin sekiranya bisa menggugah giroh mereka untuk bisa mensupport Palestina dan juga perjuangan di dakwah Islam terutamanya. Ya, pertama teman-teman harus lebih kuat daripada musuh-musuh kita. Dalam artian lebih niat dong kalau bikin desain. Oke. Konsisten dong gitu loh. Jangan baru muncul 1, 2 mungkin gara-gara minim apresiasi dan lain sebagainya juga jadinya malas ah. Iya. Atau mungkin kayak FOMO doang, cuma sekali 2 habis itu udah gitu ya. Saya juga mengamati di sini apresiasi dari sesama kader dakwah terhadap konten kreator, terhadap desainer itu minim sekali. Minim sekali. Iya. Minimal gini deh, ketika ada satu lembaga minta tolong dibikinin poster, terima kasih aja enggak kadang-kadang gitu. Ya, baru-baru dibayar gitu kan. Itu kan berarti penghargaan kita kepada juru desain, kepada grafik kreator. Itu kan masih minim sekali. Yang pertama, yang kedua itu yang kedua, yang ketiga, kalau bisa teman-teman berjejaring nih antar art designer atau konten kreator tuh berjejaring, yang jejaring ini digunakan untuk mengamati algoritma gitu loh, mengamati kecenderungan masyarakat. Dan kan bukan hanya pada ranah art design, tapi juga pada ranah mungkin ada stand up komedian, ada pembuat film pendek, ada sutradara gitu loh, ada pengusaha baju apa dan lain-lain sebagainya, bisa saling memberikan masukan. Jadi yang ada tuh bukan lagi kompetisi. Bikinlah komik gitu loh, bikinlah poster-poster yang bagus, bikinlah desain-desain baju yang bagus. Biar apa? Biar orang tuh bangga dengan perjuangan ini gitu loh. Masya Allah. Siap Bang Amar, Masya Allah, ini luar biasa banget dapat insight-insight yang ketampar-tampar lah intinya. Saya sendiri tadi denger itu sampai terharu ya, maksudnya terutama tadi kata-kata Bang Amar yang dimana jangan sampai Allah itu mengganti lembaran kita. Wah, itu sedih banget sih Bang, bener asli sedih banget. Maksudnya kalau sampai kita akhirnya disingkirkan, wah itu tuh wah ya Allah, kayak kita ini jadi istilahnya nggak berarti apa-apa gitu istilahnya. Apalagi kalau kita udah sadar ya bahwa saudara-saudari kita semua di sana terus berjuang, bahkan mereka untuk bertahan hidup aja udah benar-benar ya sampai di limit garis terakhir gitu ya Bang ya. Masya Allah. Jazakallah khair Bang Amar sudah mampir dan memberikan segala macam petuah-petuah, nasihat-nasihatnya. Semoga ini bisa membuat giroh kita sebagai desainer, ilustrator, konten kreator maupun apapun itu yang menjadi istilahnya profesi kita spesialisasikan, kita fokuskan untuk bisa menggerakkan menjadi salah satu perjuangan dakwah kita, sehingga itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat nanti. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Aryo Pamungkas dan bersama Bang Amar mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.